Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1946 Bai Suying, 2. Kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun padanya. Aku akan mengajarimu tangan ulat sutra surgawi. Masih ada puluhan jurus yang belum kau pelajari, kata Lil Purple sebelum dia menyeret Lin Yun ke samping. Dia baru merasa lega setelah Lin Yun jauh dari pohon Phoenix. Ayo mulai. Lil Purple meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah dengan ibu jarinya terhubung. Telapak tangan kirinya menghadap ke arahnya sementara telapak tangan kanannya menghadap keluar. Dia menyeringai saat dia mulai mengubah isyarat tangannya. Gerakannya lambat, tetapi tangannya mulai meninggalkan gambar seperti bunga yang menutup. Gerakan tangannya menjadi menyilaukan, dan dia mengalami kesulitan untuk mengejar. Tapi Lil Purple tersenyum, dan Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa tanda suci di jubahnya dilepas seperti benang sutra. Ini ajaib. Lin Yun memuji, lalu dia berkata, tapi jubahku rusak, sekarang. Hehe, ini bukan apa-apa. Aku bisa menjahitnya kembali untukmu. Tangan Lil Purple berubah lagi, dan rune suci kembali ke jubah Lin Yun. Menyaksikan ini, Lin Yun terengah-engah, dan dia memuji, mengesankan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum, jadi ini adalah tangan ulat sutra surgawi. Tidak hanya dapat melarutkan diagram suci, tetapi bahkan dapat menelanjangi seseorang. Tapi yang mengejutkan, Lil Purple tidak marah dan tersenyum, seseorang benar-benar melakukan itu di masa lalu. Bukankah ini karya Anda? Kenapa kamu membiarkannya tersebar? Lin Yun bertanya. Saya memiliki banyak kreasi, dan ini bukan apa-apa. Lil Purple berkata dengan jijik. Nah, Lil Purple adalah orang yang menerima pukulan dari Bai Suying. Lin Yun tersenyum, tetapi tidak secara terbuka mengeksposnya. Dia mulai terbiasa dengan tangan ulat sutra surgawi. Dia cerdas, dan energi mentalnya tidak lemah. Dia memiliki Lil Purple, pencipta tangan ulat sutra surgawi, yang mengajarinya. Jadi dia secara alami mempelajarinya dengan cepat. Dia mungkin tidak bisa mengejar Bai Suying, tapi dia memahami lebih banyak varietas daripada dia. Ada orang di sini. Saat keduanya sedang berkultivasi dengan penuh semangat, Lin Yun tiba-tiba merasakan seseorang datang, dan berkata, Chen Feng ada di sini. Aku akan keluar dulu. Pergilah, pergilah, kata Lil Purple, dengan cepat mendesak Lin Yun untuk pergi. Lin Yun hanya tersenyum karena dia tahu Lil Purple takut dia akan bergerak melawan pohon Phoenix. Setelah dia meninggalkan alam rahasia Ziyuan, dia melihat Chen Feng dengan penuh semangat berlari mendekat. Kakak senior, sesuatu telah terjadi. Chen Feng berteriak dengan wajah kemerahan. Ketika Lin Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, apa yang mungkin terjadi di dalam sekte Dao Surgawi? Ini benar-benar masalah besar. Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, gadis suci anggrek neter secara pribadi ada di sini di luar halaman. Tapi dia takut dia akan mengganggu kultivasimu, jadi dia menyuruhku mencarimu. Saat mendengar itu, wajah Lin Yun sedikit berubah, dan dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Tapi Chen Feng bersemangat, sementara Lin Yun lebih tenang. Dia tahu bahwa Bai Suying tidak akan berada di sini tanpa alasan. Jadi mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga dengan alis berkerut. Dia tidak ingin melihat Bai Suying sekarang. Bagaimanapun, ada kesalahpahaman di antara mereka, belum lagi dia pergi dengan amarah setengah bulan yang lalu. Tidak akan mudah sejak dia datang ke puncak Zilei, bahkan dengan mengorbankan melanggar sumpahnya. Jadi Lin Yun mengingat kembali dirinya sendiri dan berkata dengan nada tegas, katakan padanya aku tidak ada. Apa? Chen Feng tercengang di tempat. Seluruh puncak Zilei menjadi gempar atas kedatangan gadis suci anggrek neter, dan di luar dipenuhi oleh para murid. Mereka semua dikejutkan oleh pesona Bai Suying. Ini adalah kemuliaan karena gadis suci anggrek neter memiliki banyak pengejar di dalam sekte Dao Surgawi. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan memiliki pengejar di luar sekte, tetapi dia tidak pernah memperhatikan mereka. Jadi jika berita bahwa Bai Suying secara pribadi datang ke puncak Zilei dan menunggu di luar halaman Ye Qingtian menyebar, entah berapa banyak orang yang akan mati karena cemburu. Tapi Ye Qingtian tidak bereaksi, dan dia bahkan tidak mau melihatnya. Jadi, bukankah ini sedikit terlalu sombong? Bahkan Chen Feng tidak pernah menyangka Ye Qingtian akan menolak gadis suci anggrek neter. Tapi dia segera memikirkan sesuatu. Bagaimanapun, hubungan antara kakak laki-lakinya dan Wang Muyan sangat rumit, dan dia mungkin ingin menghindari menimbulkan kecurigaan jika dia bertemu Bai Suying. Chen Feng langsung memahaminya dan menatap Ye Qingtian dengan rasa hormat memenuhi pupil matanya. Ye Qingtian sedang bermain dengan dua gadis suci di telapak tangannya. Gadis suci anggrek neter pada akhirnya tidak bisa menang melawan cara kakak laki-lakinya, tapi bukan itu saja karena kakak laki-lakinya masih belum mau bertemu dengan Bai Suying. Ini sama saja dengan menggantung Bai Suying dalam ketegangan.
Ini langsung membuat Ye Qingtian menjadi idolanya, dan Chen Feng tersenyum sebelum dia menangkupkan kedua tangannya. Saya mengerti. Ini benar-benar langkah yang sangat baik dari kakak senior. Anda adalah panutan kami, dan saya akan segera memberitahunya. Apa? Lin Yun terkejut kali ini karena dia tidak tahu apa yang dibicarakan Chen Feng. Ketika dia melihat Chen Feng pergi dengan penuh semangat, dia tercengang karena dia hanya ingin menghindari Bai Suying, dan ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Chen Feng. Gadis suci. Ini. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, Chen Feng dengan gugup kembali. Ketika Lin Yun meletakkan cangkir tehnya, dia melihat Bai Suying memasuki halaman rumahnya. Kakak senior, aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Feng menunduk dan dengan cepat melarikan diri. Bai Suying sudah menunggu di luar, dan dia mendengar percakapan mereka. Ye Qingtian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah aku begitu menakutkan? Bai Suying memelototi Lin Yun. Ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang canggung, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Bai Suying duduk dan meletakkan pedangnya ke samping sebelum dia mengejek. Apa kamu tidak mahir membaca puisi? Puisi apa yang harus kamu bacakan saat ini? Ayo, aku siap mendengarkan. Lin Yun tidak ingin berdebat dengannya dan merendahkan diri, itu hanya mutiara kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh leluhur. Bai Suying hanya dengan santai membicarakannya, dan dia menjadi serius setelah mendengarkan penjelasan Ye Qingtian. Bai Suying telah memeriksa semua puisi yang dibacakan Ye Qingtian, tetapi tidak ada petunjuk tentangnya. Kamu tidak punya pilihan selain membacakannya hari ini. Tidak ada yang berani berbohong padaku secara terang-terangan. Suasana hati Bai Suying secara alami menjadi busuk setelah mendengar bahwa Ye Qingtian ingin berpura-pura tidak ada. Dia awalnya tidak ingin masuk, tapi dia menjadi sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Qingtian. Karena Ye Qingtian tidak ingin bertemu dengannya, dia bersikeras untuk masuk. Bagaimana dia bisa membiarkan Ye Qingtian pergi begitu saja? Bab 1947 mengambil cuti. Lin Yun memasang ekspresi pahit dan menghela nafas lega karena Bai Suying sepertinya tidak ada di sini untuk menanyainya. Tapi sudut bibirnya bergerak-gerak ketika dia menyadari tatapan dingin Bai Suying. Dia tidak menyangka Bai Suying menyimpan dendam dan ingin dia membacakan puisi. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan berkata, saya tidak berniat berbohong kepada Anda, dan saya memiliki masalah yang harus ditangani dan berencana untuk melakukan perjalanan hari ini. Saya tidak berniat membohongi gadis suci itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Cukup ucapkan satu kalimat, dan aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kamu tidak bisa melafalkannya, aku harus mencurigai apakah kamu terkait dengan puisi bejat Zhang Yue, kata Bai Suying dengan acuh tak acuh. Lin Yun membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana keduanya berhubungan. Tetapi Bai Suying memiliki pemikiran lain, dan dia tidak percaya bahwa puisi yang dibacakan Ye Qingtian diambil dari tempat lain dan diciptakan olehnya. Lin Yun tidak punya pilihan, dan dia hanya bisa memasang tampang yang kuat dan menjawab, biar kupikirkan. Tidak perlu terburu-buru. Bai Suying menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Ekspresinya tenang, dan dia tiba-tiba tersenyum saat mengangkat cangkirnya. Sebelum datang, dia merasa bahwa Ye Qingtian mungkin akan mempersulitnya, mengejeknya karena melawan sumpahnya. Tetapi ketika dia datang, dia malah mempersulit Ye Qingtian. Lin Yun kebetulan melihat senyum Bai Suying, dan ini membuatnya tertegun sejenak. Dia harus mengakui bahwa senyumnya sangat indah, seperti batu giok yang indah. Bai Suying meletakkan cangkir itu dan berteriak ketika dia melihat Ye Qingtian menatapnya. Ye Qingtian, apakah kamu ingin aku mencongkel matamu? Kakak perempuan, kamu cantik saat tersenyum. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Apa yang kamu katakan? Bai Suying mengerutkan kening. Lin Yun tersenyum dan dengan cepat mengganti topik, kamu seperti batu giok, anggrek tunggal di gunung dengan keharuman bunga yang menyebar seiring dengan angin dingin, dan rasa cintaku seperti sungai yang panjang di musim gugur. Bai Suying tertegun sejenak setelah mendengar itu. Bahkan jika dia tidak bisa memahaminya, dia secara kasar tahu bahwa Ye Qingtian pasti membicarakannya. Karena puisi itu menyebutkan anggrek, maka secara alami puisi itu menyebutnya sebagai gadis suci anggrek neter. Dia terkejut karena dia sengaja mencoba menempatkan Ye Qingtian dalam posisi yang sulit untuk meredakan kecanggungannya. Yang terpenting, ada bagian yang menyentuhnya. Ketika dia merenungkan apa yang dikatakan Ye Qingtian, tatapannya menjadi redup. Ternyata Ye Qingtian tergila-gila, dan dia salah paham. Ketika dia menatap Ye Qingtian lagi, tatapan Bai Suying mereda. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Yun berkata, jika dua orang mabuk cinta, itu bisa dianggap menghabiskan waktu seumur hidup bersama. Wajah Bai Suying berubah, dan dia berkata, Ye Qingtian, aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah orang yang berbakat. Sepertinya kamulah yang menulis puisi bejat itu saat itu. Lin Yun dalam hati tersenyum tapi berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ketenangannya. Tapi, Bai Suying mengubah nadanya dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Tidak perlu bagimu untuk terus memperhatikanku. Seperti kamu, hatiku juga tertuju pada seseorang. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa orang yang kubicarakan adalah kamu? Lin Yun tersenyum canggung. Bai Suying berpikir bahwa Ye Qingtian merasa malu, dan dia tersenyum, itu yang terbaik.
Apa yang dikatakan Bai Suying membuat Lin Yun tidak nyaman, dan dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dengan senyuman. Aku cukup penasaran dengan orang yang membuatmu jatuh cinta. Aku tidak pernah mendengar bahwa kamu pernah jatuh cinta pada seseorang. Dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, Bai Suying telah menolak banyak orang jenius. Semua orang yang dia tolak adalah orang jenius yang tak tertandingi. Bahkan ada bangsawan dari Kekaisaran Naga Ilahi. Tapi siapa sangka hati Bai Suying sudah tertuju pada seseorang. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Ini juga pertama kalinya aku membicarakan hal ini dengan seseorang, dan aku hanya bertemu dengannya sekali. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk mencariku di dalam sekte Dao Surgawi, kata Bai Suying. Lin Yun bingung dengan apa yang dikatakan Bai Suying. Apakah itu aneh? Bai Suying mengangkat kepalanya. Bukankah kau pernah berkata di Nether Orchid Courtyard bahwa tidak perlu ada alasan untuk jatuh cinta pada seseorang? Mungkin hanya dengan melihat saja sudah cukup bagi seseorang untuk jatuh cinta pada orang lain. Lin Yun membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata karena dia hanya dengan santai membicarakannya. Tapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak bisa diandalkan tentang orang yang membuat Bai Suying jatuh cinta. Lalu kenapa dia tidak datang? Lin Yun bertanya. Tatapan Bai Suying menjadi redup, dan dia berkata, saya tidak tahu. Tapi orang seperti dia seharusnya tidak mengingkari janjinya. Saat dia berbicara, dia memikirkan pengalaman orang itu, dan tatapannya berbinar ketika dia mengingat apa yang dia lihat saat itu. Ini semakin menegaskan di dalam hati Lin Yun bahwa pria yang membuat Bai Suying jatuh cinta pasti seorang bajingan. Bai Suying menyembunyikan pikirannya dan tersenyum, sepertinya aku telah salah paham denganmu, dan aku minta maaf. Kamu sangat jatuh cinta, dan itu juga sama bagiku. Saya tidak peduli tentang Anda dan Wang Muyan, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya menyadari bahwa saya memiliki kesalahpahaman yang mendalam dengan Anda. Saya pikir Anda akan mempersulit saya. Sekarang tampaknya aku terlalu berpikiran sempit. Ketulusannya membuat Lin Yun merasa tidak nyaman, dan dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya. Gadis suci, kamu terlalu serius. Ye, aku tidak bisa menerima permintaan maafmu. Dia awalnya ingin mengatakan Ye Qingtian tetapi menggunakan, aku, sebagai gantinya setelah memikirkan sesuatu. Bai Suying secara alami tidak menyadari hal ini, dan dia tertawa, tidak apa-apa. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Gadis suci, tolong, kata Lin Yun. Guruku menginstruksikan aku untuk mengundangmu ke Nether Orchid Courtyard 7 hari dari sekarang. Tidak hanya kamu, tapi semua pendekar pedang berbakat dalam sekte Dao Surgawi akan hadir, dan guruku akan membimbing semua orang secara pribadi. Bai Suying akhirnya masuk ke topik. Ini bagus, Lin Yun tersenyum. Tapi, Bai Suying berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan suara ragu-ragu, tuanku ingin aku datang dan mengundangmu sebagai gantinya dan bukan dia. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tertawa, aku mengerti. Jika petapa agung asal naga bertanya tentang hal itu, aku akan membahasnya dengan benar. Itu bagus. Bai Suying menghela nafas lega dan tersenyum. Dia akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan tuannya, dan dia bertanya, saudara muda Ye, pernahkah Anda mendengar tentang majelis pedang? Aku tentu saja pernah mendengarnya, kata Lin Yun. Dia tidak hanya mendengarnya, tapi dia juga berpartisipasi dalam majelis pedang skala kecil. Pertemuan-pertemuan pedang berskala kecil akan diadakan di dalam cabang-cabang paviliun pedang tersembunyi, sementara istana pedang tersembunyi akan mengadakan pertemuan pedang berskala besar. Ini adalah acara akbar bagi semua pendekar pedang di dunia. Dia merenung sejenak dan bertanya, apakah sekte Dao Surgawi juga akan berpartisipasi? Tidak ada apa-apa di masa lalu tapi kali ini berbeda. Tuanku sepertinya serius tentang hal itu kali ini, itulah sebabnya dia ingin mengumpulkan semua pendekar pedang di dalam sekte Dao Surgawi, termasuk murid-murid suci di luar sekte, kata Bai Suying. Saya ingat bahwa siapapun yang berada di bawah alam suci semu dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi makna di balik keikutsertaanku tidak terlalu berarti, Lin Yun tersenyum. Bai Suying dengan malu-malu berkata, itulah yang saya katakan pada tuanku. Melihat ekspresi Bai Suying, Lin Yun tidak bisa menahan senyum karena jarang sekali dia melihat Bai Suying malu. Tapi karena tuanku memintamu untuk datang, dia pasti punya alasan. Bahkan jika Anda tidak berpartisipasi dalam majelis pedang, pencapaian Anda dalam pedang akan sangat meningkat dengan bimbingan tuanku, kata Bai Suying dengan tulus. Aku akan ke sana, Lin Yun setuju. Kakak senior, ada masalah. Chen Feng dengan cemas berlari ke halaman. Dia berkata, kakak senior, Ye Fei Fan ada di sini. Dia hanya pecundang biasa. Jadi kenapa kamu panik? Lin Yun tersenyum. Saat Chen Feng terengah-engah, dia berkata, dia memiliki 2 orang suci semu dan seorang suci yang mengikutinya, dan mereka semua dari klan Ye. Klan Ye. Mata Lin Yun berkedip-kedip. Tapi dia sudah meramalkan hari ini akan terjadi. Wajar jika Ye Qingtian akan menimbulkan kecurigaan dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Tapi dia tidak panik saat dia berkata, gadis suci, saya akan pergi dulu. Bab 1948 kamu pikir kamu siapa? Tidak apa-apa. Aku akan ikut denganmu. Bai Suying menindaklanjuti. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama, Lin Yun tersenyum. Dia tidak menolak niat baik Bai Suying.
Di mana dia? Dia ada di kaki gunung. Master Puncak menahan mereka dan meminta saya untuk memberi tahu Anda. Jika Anda tidak ingin bertemu dengan mereka, saya dapat membawa Anda pergi dan pergi ke kediaman petapa agung asal naga, kata Chen Feng. Saya tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa saya harus takut pada mereka? Mereka yang berutang padaku. Jadi, ayo kita pergi, Lin Yun tersenyum. Bai Suying tidak mengatakan apapun dari samping. Sekte Dao Surgawi dipenuhi dengan 4 klan, dan setiap klan memiliki kekuatan yang kuat di dalam sekte. Mereka telah menyusup ke dalam Sekte Dao Surgawi secara menyeluruh selama beberapa ribu tahun terakhir dan memiliki kepentingan mereka sendiri. Sekte Dao Surgawi tidak memiliki ketua sekte, dan para pendekar pedang tidak peduli dengan masalah ini. Itu adalah kasus yang sama untuk klan Bai. Adapun Ye Qingtian, dia sudah lama mendengar bahwa dia tidak mendapat perlakuan yang baik di dalam klan Ye, dan rekan-rekan klannya tidak akan memberinya wajah apapun di dalam sekte. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai kaki gunung. Ketika mereka tiba, mereka melihat Ye Feifan menghadap Master Puncak. Di belakang Ye Feifan ada 2 orang suci semu dan seorang tetua suci, dan mereka adalah orang kepercayaannya. Bahkan Master Puncak Zilei hanya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu, tapi tidak untuk waktu yang lama. Guru Puncak, sapa Lin Yun. Master Puncak Zilei tertegun, dan Ye Feifan tersenyum, Ye Qingtian, kamu akhirnya keluar. Salam, tetua. Lin Yun tidak mengenal ketiga orang ini, jadi dia dengan santai membungkuk. Tapi ini membuat tetua suci dengan tidak senang mengerutkan alisnya, dan dia bertanya, Ye Qingtian, sepertinya kamu menjadi semakin sombong, karena kamu tidak berlutut saat melihat tetua dari klan yang sama. Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Aku sedang sibuk, jawab Lin Yun. Ye Qingtian, leluhur ingin bertemu denganmu. Ye Feifan meraung. Oh, jawab Lin Yun dengan santai. Dia secara alami tahu tentang leluhur ini, penguasa puncak suci yang tangguh. Dia memiliki senioritas tertinggi dari klan Ye di dalam Sekte Dao Surgawi, jadi dia setara dengan setengah leluhur klan Ye. Tapi Lin Yun selalu merasa bahwa monster tua itu berada di luar jangkauannya. Jadi dia secara alami tidak memperlakukannya dengan serius. Tetapi ketika dia memperhatikan tatapan Ye Feifan, dia secara alami merasakan ada sesuatu yang salah dan identitasnya dicurigai. Sikapnya juga membuat wajah kedua orang suci semu dan tetua suci berubah dengan alis berkerut. Ye Feifan meraung, Ye Qingtian, beraninya kau. Leluhur ingin bertemu denganmu, dan ini sikapmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengunjungi leluhur setelah menjadi juara grup D. Tapi beraninya kamu tidak memiliki rasa hormat ketika leluhur mengundangmu. Mendengar perkataan Ye Feifan, Lin Yun hanya tersenyum, kenapa aku harus menghormatinya? Aku tidak berniat menemuinya, sejak awal. Jadi pergilah dan katakan padanya bahwa aku tidak bebas. Saat dia mengatakan itu, wajah Ye Feifan dan yang lainnya berubah, termasuk murid-murid puncak Zilei. Apakah menurutmu kamu punya pilihan? Ye Feifan mendengus dan segera bergerak, melepaskan auranya. Dia secara alami tidak dapat menerima kekalahannya sebelumnya dari Ye Qingtian dan tidak tahu bagaimana dia kalah darinya dengan kultivasinya pada transformasi keempat tahap nirwana. Jadi, dia berkultivasi dengan pahit ketika dia kembali. Aura nirwananya telah berubah, dan dia secara drastis meningkatkan kekuatannya, meskipun tidak ada perubahan dalam kultivasinya. Dia yakin bahwa dia bisa menghadapi Ye Qingtian selama yang terakhir tidak menghunus pedangnya. Adapun Ye Qingtian menghunus pedangnya. Dia tidak berpikir Ye Qingtian memiliki kesempatan itu dengan 2 orang suci semu dan seorang tetua suci di belakangnya. Mereka sudah mencapai kesepakatan bahwa para Saint setengah langkah akan bergerak saat Ye Qingtian menghunus pedangnya. Pada saat itu, Master Puncak Zilei tidak bisa ikut campur karena ini adalah masalah pribadi klan Ye mereka. Jika mereka membawa Ye Qingtian ke leluhur, identitas asli Ye Qingtian akan terungkap, bahkan jika metodenya sangat dalam. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan jika dia adalah murid langsung dari sepetapa agung karena Lin Yun akan mati karena berani menyamar sebagai keturunan klan Ye. Dia berlari dan mendorong 3 telapak tangan, masing-masing berisi kekuatan yang sangat besar, dan meninggalkan kawah di udara. Retakan juga mulai muncul di tanah, dan Lin Yun diam-diam mundur, membiarkan Ye Feifan mendekatinya. Ye Qingtian, di mana keanggunan pedangmu saat itu? Ye Feifan ingin memaksa Lin Yun menghunus pedangnya dan tertawa. Tapi dia terkejut ketika dia menyadari bahwa Ye Qingtian tidak bergerak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Lin Yun tidak menghunus pedangnya atau melepaskan niat pedangnya. Dia hanya mendorong telapak tangannya, mengandalkan kultivasinya. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, Ye Feifan memuntahkan seteguk darah, wajahnya berubah drastis. Ye Feifan terkejut menemukan bahwa kultivasi Ye Qingtian telah mencapai saluran ke-7 dari tahap kematian mendalam hanya dalam waktu setengah bulan. Saluran ke-7 dari tahap kematian yang mendalam. Sial, baru setengah bulan. Murid-murid puncak Zilei di dekatnya terkejut. Dalam pertempuran peringkat, kultivasi Ye Qingtian hanya berada di saluran kelima dari tahap kematian mendalam, namun dia membuat 2 terobosan dalam waktu setengah bulan. Tapi yang lebih mengejutkan mereka, adalah bahwa Ye Qingtian mengandalkan kultivasinya untuk menangkis Ye Feifan, yang kultivasinya berada di transformasi keempat tahap nirwana.
Kita harus tahu bahwa Ye Qingtian tidak bentrok dengan mereka yang berada di saluran keempat tahap nirwana secara langsung di pertempuran peringkat. Ye Qingtian mengandalkan niat pedang kubah surgawi dan teknik pedangnya sepanjang pertarungan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dia pertama kali menggunakan pedang kunang-kunang ilahi sebelum menggunakan pedang awal, mengandalkan pedangnya untuk menyapu bersih grup D. Ketika Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan, Ye Feifan memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh sebelum seorang suci semu menangkapnya dari belakang. Dia berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu hanyalah sampah. Kamu bukan Ye Qingtian. Siapa kamu?" Ye Feifan meraung. Tapi Lin Yun hanya mencibir setelah mendengar apa yang dia katakan dan menoleh ke orang suci semu dan tetua suci. "Itukah yang kalian bertiga pikirkan? Semuanya akan menjadi jelas setelah Anda bertemu dengan leluhur." Seorang orang suci semu dari klan Ye melangkah maju, ingin menangkap Lin Yun. Tapi sebelum dia bisa mendekat, dia dihentikan oleh sosok berpakaian putih. Bai Suying muncul di hadapan Ye Qingtian, dan pemandangan ini mengejutkan semua orang. Saat cahaya emas dan perak bersinar dari Bai Suying, pupil matanya mulai bersinar saat dia menghadapi orang suci semu secara langsung dengan kultivasinya pada transformasi ke-9 dari tahap nirwana. Ini membuat wajah Sein setengah langkah klan Ye berubah, dan dia dengan cepat mundur. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Saint Elder dan bertanya, "Azure Solar Saint Lord." Master Puncak Zilei juga menjadi gugup. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikan sekelompok orang ini, tidak peduli siapa yang datang. Jika leluhur klan Ye itu bertekad untuk menangkap Ye Qingtian, bahkan petapa agung asal naga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, klan Ye sangat besar di dalam sekte Dao Surgawi. Mereka mungkin tidak memiliki petapa agung di permukaan, tetapi tidak jelas apakah mereka memilikinya dalam kegelapan. Klan Bai ingin mencampuri urusan klan Yeku. Tetua suci klan Ye bertanya. "Aku tidak berani, tapi dia sudah berjanji untuk datang ke Nether Orchid Courtyard 7 hari dari sekarang. Jika dia terluka atau tidak muncul, tuanku akan marah," kata Bai Suying. Azure Solar Saint Lord mencibir, bahkan Saint Pedang Giok Surgawi tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. "Ye Qingtian, kamu harus ikut dengan kami apapun yang terjadi, dan aku tidak ingin melibatkan orang lain dalam masalah ini." Lin Yun dalam hati menghela nafas dan berkata, "Gadis suci, biarkan aku yang menangani ini karena ini adalah masalah klan Yeku." Dia melangkah maju dan mendorong Bai Suying ke samping. Tapi dia menghentikan langkahnya dan tidak berniat pergi dengan tetua suci itu. Hal ini secara alami membuat Saint Elder mengerutkan alisnya dan dengan dingin bertanya, "Ye Qingtian, beraninya kamu melawan di depan orang suci? Apakah kamu sedang merayu kematian?" "Saint Elder, tolong tenang," kata guru puncak Zilei. "Itu tidak ada hubungannya denganmu," kata Azure Solar Saint Lord. Dia mungkin memiliki kekhawatiran dengan Bai Suying, tapi dia tidak memiliki kekhawatiran dengan Master Puncak Zilei. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mendorong telapak tangannya. Ini secara alami membuat Master Puncak Zilei memuntahkan seteguk darah. Ketika dia menghantam gerbang, dia mematahkan beberapa tulangnya. Guru Puncak. Murid-murid Puncak Zilei dengan cepat berlari mendekat. Lin Yun lebih cepat dari yang lain dan membantu Master Puncak berdiri. Dia menatap Azure Solar Saint Lord dan meraung, "Anjing tua, apa kau tidak tahu malu untuk bergerak melawan seorang Saint setengah langkah sebagai Saint Lord?" Kata-katanya mengejutkan Bai Suying karena dia tidak menyangka Ye Qingtian begitu berani. "Semua orang di bawah alam suci hanyalah semut. Tanyakan padanya apakah dia punya keluhan tentang aku yang melukainya," cibir Azure Solar Saint Lord. Master Puncak Zilei dengan cepat mengangguk dan menjawab, "Aku tentu saja tidak berani memiliki keluhan." Master Puncak. Lin Yun tidak bisa menahan diri, tapi guru Puncak Zilei dengan kuat memeluknya, tidak ingin dia melakukan sesuatu yang bodoh. "Hahaha." Azure Solar Saint Lord tertawa, "Sepertinya klan Yeku benar-benar menghasilkan seorang jenius yang begitu sombong di hadapan seorang suci. Aku yakin leluhurnya akan senang saat melihatmu." Azure Lord Saint Lord melambaikan tangannya. Selain Bai Suying, semua orang yang berdiri di hadapannya terlempar dan jatuh ke tanah. Azure Lord Saint Lord tidak ingin membuang waktu dengan Ye Qingtian, dan meraung, "Ikutlah denganku." Tapi Lin Yun tiba-tiba menghilang, dan kekuatan besar memantulkannya. Ini mengubah wajah Azure Solar Saint Lord karena dia gagal membawa Ye Qingtian pergi. "Mehem. Lil Qingyang, aku tidak bisa membiarkanmu menyakitinya." Suara tawa bergema, membuat wajah Azure Solar Saint Lord berubah ketika dia mengangkat kepalanya. Tapi dia terlempar jauh sebelum dia bisa merespon ketika sebuah tamparan mendarat di tubuhnya. Azure Solar Saint Lord jatuh ke tanah, dan dia tidak berani bangkit saat dia melihat pendatang baru dengan ngeri. "Semua orang di bawah alam suci hanyalah semut. Tidakkah kamu tahu bahwa seorang Saint Lord tidak ada apa-apanya di hadapanku?" Orang itu menempatkan Ye Qingtian di tanah sebelum memberikan tamparan lain pada Azure Solar Saint Lord, mengirimnya terbang menjauh. "Kami memberi salam kepada penguasa suci Sungai Azure." Kedua orang suci semu dan Ye Feifan dengan cepat berlutut. Bai Suying juga menyipitkan pupil matanya saat melihat Ye Guhan, yang berdiri di samping Ye Qingtian. Ye Guhan adalah murid utama dari Saint Pedang Bercahaya, dan bahkan orang suci pedang giok surgawi dipenuhi dengan pujian untuk orang ini.
Bab 1949 Era Kemasan. Kedatangan Ye Guhan yang tiba-tiba membalikkan keadaan, dengan Azure Solar Saint Lord yang maha kuasa menerima dua tamparan. Di sisi lain, Ye Feifan berlutut di tanah, dipenuhi dengan rasa takut dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana Ye Qingtian dan Ye Guhan terhubung. Bagaimanapun, penguasa suci Sungai Azure adalah murid utama dari pedang suci bersinar, dan dia menjadi penguasa suci di usia muda. Dia adalah sosok yang berpengaruh bahkan di seluruh alam Kunlun. Di mata klan Ye, Ye Guhan bisa dibilang bisa menjadi kaisar dan pilar yang menopang seluruh klan Ye di era kemasan yang akan datang. Sementara itu, Lin Yun menghela nafas lega saat melihat Ye Guhan. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Azure Solar Saint Lord. Ye Guhan menatap Dewa Surya Azure sambil tersenyum. Aku di sini. Azure Solar Saint Lord berjuang untuk bangkit dan berkata dengan nada gemetar. Mengapa Anda bergerak melawan Ye Qingtian tanpa alasan? Bukankah dia sesama anggota klan? Ye Guhan tersenyum dengan mata menyipit. Saya hanya mengikuti instruksi leluhur. Leluhur ingin bertemu dengannya. Ye Guhan jelas tersenyum, tapi ini membuat Azure Solar Saint Lord gemetar ketakutan, dan dia tidak ragu-ragu untuk melemparkan penguasa Saint Puncak yang kuat ke bawah bas. Meski begitu, apa perlu kamu bersikap kasar seperti itu? Anda adalah seorang Saint Lord. Apa kau tidak tahu bahwa kau bisa melukainya jika kau tidak berhati-hati? Ye Guhan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu cukup sombong. Mereka yang berada di bawah alam suci hanyalah semut. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang Saint Lord? Master Puncak Zilei, naik dan beri dia dua tamparan. Penguasa suci Sungai Azure, kau pasti bercanda. Mereka yang berada di bawah alam suci benar-benar semut, dan aku akan mencari bimbingan dari penguasa suci Surya Azure ketika aku mencapai alam suci, kata Master Puncak Zilei dengan canggung. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dan dia bisa melihat amukan api yang berkobar di dalam murid-murid guru Puncak Zilei. Jawaban guru Puncak Zilei membuat Azure Solar Saint Lord menghela nafas lega. Tidak masalah jika itu adalah Saint Sovereign yang menamparnya, tapi itu cerita yang berbeda jika itu adalah Saint setengah langkah. Membiarkan sosok yang tidak penting di matanya menamparnya lebih buruk daripada membunuhnya. Guru Puncak Zilei, saya berterima kasih atas toleransi Anda, dan saya akan mengunjungi Anda dengan hadiah. Penguasa suci Sungai Azure benar. Bahkan seorang penguasa suci tidak bisa menindas orang lain, kata penguasa suci Surya Azure. Master Puncak Zilei enggan tetapi tidak berani menamparkan seorang Saint Lord dengan kultivasinya di alam suci semu. Karena Master Puncak tidak bersedia, biarkan aku melakukannya atas namanya. Sebuah suara langsung menarik perhatian semua orang, dan yang berbicara adalah Ye Qingtian. Kamu berani. Azure Solar Saint Lord meraung. Kenapa aku tidak berani? Lin Yun melangkah maju, membawa aura suci yang diberikan oleh Azure Solar Saint Lord. Penguasa suci Sungai Azure. Azure Solar Saint Lord panik dan menatap Azure River Saint Sovereign dengan tatapan memohon. Sementara itu, semua orang di sekitarnya, termasuk Ye Feifan dan dua orang suci semu, tercengang. Ye Guhan tersenyum, jika Master Puncak Zilei tidak mau memaafkanmu, awalnya aku berencana untuk melumpuhkan 100 tahun kultivasimu. Tapi karena Ye Qingtian telah setuju untuk menamparmu, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Jadi kenapa kau tidak berterima kasih padanya? Azure Solar Saint Lord segera merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan wajahnya menjadi jelek karena ini lebih memalukan daripada seorang Saint setengah langkah yang menamparnya. Alasan mengapa Lin Yun melakukan ini sederhana. Master Puncak Zilei baik padanya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Master Puncak, bahkan jika pihak lain adalah Saint Lord. Ketika Lin Yun melangkah maju, dia tidak ragu-ragu dan memberi Azure Solar Saint Lord dua tamparan di wajahnya, langsung membuat sekelilingnya menjadi sunyi. Bahkan Bai Suying tidak bisa menahan nafas dalam-dalam karena Ye Qingtian terlalu berani. Bahkan jika dia memiliki Saint Sovereign yang mendukungnya, dia tidak tahu dari mana Ye Qingtian mendapatkan kepercayaan diri untuk menamparkan Saint Lord. Wajah Azure Solar Saint Lord menjadi jelek karena ketidakpercayaan di dalam pupil matanya. Ye Qingtian benar-benar menamparnya. Azure Solar Saint Lord, mengapa leluhur ingin bertemu Ye Qingtian? Ye Guhan memecah keheningan. Leluhur. Wajah Azure Solar Saint Lord berubah, dan dia berkata, leluhur ingin bertemu Ye Qingtian. Dia ingin tahu bagaimana Ye Qingtian membuat begitu banyak peningkatan dalam teknik pedangnya, dan dia khawatir dia mungkin seseorang yang menyamar. Karena Ye Qingtian mengetahui sutra pedang langit ilahi, bukankah sudah jelas mengapa teknik pedangnya meningkat pesat? Karena dia diajari olehku, kamu bisa menyuruh leluhur untuk mencariku jika dia punya pertanyaan. Ye Guhan tersenyum. Mengerti, kata Azure Solar Saint Lord. Ye Guhan menghela nafas, sekte Dao Surgawi masih utuh. Aturan dan peraturan masih ada dan tidak dimaksudkan untuk dilanggar, bahkan jika itu di antara klan Ye. Jangan membuat klan Ye dalam masalah karenanya. Dia sekarang adalah murid dari Petapa Agung Asal Naga, dan bahkan leluhurnya akan mendapat masalah jika Petapa Agung Asal Naga menjadi marah. Azure Solar Saint Lord tidak berani membantah dan dengan cepat membungkus sebelum pergi bersama Ye Feifan dan dua orang suci semu. Dengan itu, kejadian ini berakhir. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya.
Tolong jangan menentang klan Ye karena itu. Ye Guhan tiba di hadapan Master Puncak Zilei dan menangkupkan kedua tangannya. Tindakan Ye Guhan membuat guru puncak Zilei merasa hangat di dalam hatinya, dan dia berkata, penguasa Sungai Azure, kamu terlalu sopan. Aku akan membawanya pergi sebentar. Ye Guhan tersenyum. Silakan lanjutkan, kata guru puncak Zilei. Ye Qingtian, jangan lupakan janjimu. Bai Suying berteriak ketika dia melihat Ye Guhan ingin membawa Lin Yun pergi. Di kediaman Ye Guhan tersenyum, lumayan. Bahkan gadis suci tertarik padamu. Kakak senior, tolong jangan salah paham. Aku berjanji padanya akan mengunjungi Nether Orchid Courtyard dalam beberapa hari karena pendekar pedang giok surgawi ingin membimbingku dalam teknik pedang, jelas Lin Yun. Pendekar pedang giok surgawi. Apakah dia mengetahui identitasmu? Ye Guhan mengusap dagunya. Kurasa tidak, kata Lin Yun. Sebaiknya tidak, atau kamu akan mendapat masalah, kata Ye Guhan dengan nada bercanda. Apakah ada cerita di balik masalah ini? Lin Yun menyelidiki. Dia punya gambaran kasar karena itu pasti berhubungan dengan gurunya, pendekar pedang giok surgawi dan pendekar besar debu tenang. Itu sejarah yang panjang. Tapi bagaimana kau bisa menjadi murid dari petapa agung asal naga? Ngomong-ngomong, dia ditipu habis-habisan oleh guru kita saat itu, hahaha. Ye Guhan tidak bisa menahan tawa. Aku akan memberitahumu tentang itu. Lin Yun berbagi pengalamannya dengan petapa agung asal naga dengan Ye Guhan dan kekhawatirannya. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sein Pedang Bercahaya, dan itu adalah bentuk ketidakhormatan kepada tuannya untuk menjadi murid orang lain. Tidak masalah, Ye Guhan tersenyum. Mungkin guru kita sudah memperkirakan hal ini. Jika tidak, mengapa dia mengirimmu ke Sekte Dao Surgawi? Lin Yun menghela nafas lega setelah mendengar itu. Bagaimanapun, dia memiliki pendapat yang baik tentang petapa agung asal naga. Dia bertanya, benar. Kakak senior, mengapa leluhur ini tiba-tiba memperhatikan saya? Mungkin karena keberadaanmu telah mengancam posisi keturunannya, Ye Guhan menghela nafas. Dia memiliki keturunan bernama Ye Feng, dan dia memiliki bakat terkuat di antara generasi muda klan Ye. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa bersaing dengan putra suci Dao yang dalam Sekte Dao Surgawi. Ye Guhan menghela nafas. Mendengar itu, Lin Yun tertawa, dia benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Bahkan tanpa bertemu dengan putra suci Dao Yang, Lin Yun mendengar banyak cerita tentang dia. Putra suci Dao yang telah mencapai transformasi ke-9 dari tahap nirwana pada usia 20 tahun, dan dia adalah sosok yang berpengaruh di dalam kehancuran timur. Dia umumnya dikenal sebagai duo tak tertandingi dengan putri kecil Gunung Phoenix Ilahi. Dia seharusnya berusia 25 tahun ini, dan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai alam suci semu. Karena Ye Feng dapat dibandingkan dengan putra suci ini berarti Ye Feng tidak lebih lemah jika dibandingkan. Tidak apa-apa jika kamu bukan Ye Qingtian. Tetapi jika Anda bertemu leluhur dengan identitas Anda sebagai Ye Qingtian, bahkan petapa agung asal naga mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda, kata Ye Guhan. Menakutkan. Ekspresi Lin Yun menjadi serius karena ini jauh melebihi ekspektasinya. Itu yang terjadi di klan besar. Bagaimanapun, Ye Qingtian adalah keturunan seorang selir, Ye Guhan menghela nafas. Mata Lin Yun berkilat karena terkejut karena kakak laki-lakinya sepertinya memiliki perasaan khusus pada Ye Qingtian. Aku juga keturunan selir dan dari keluarga cabang. Jika guru kita tidak menerima saya sebagai murid. Ye Guhan tersenyum, jadi, saya tahu bagaimana orang-orang itu. Lin Yun langsung memahami keseluruhan cerita. Ketika dia menyadari semangat Ye Guhan yang rendah, dia juga mengubah topik pembicaraan dan bercerita tentang Wang Muyan. Apa? Ye Guhan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wang Muyanlah yang menginstruksikan Ye Qingtian untuk menyelinap ke kolam surgawi. Dia berkata dengan ekspresi serius, jangan sembarangan bergerak. Klan Wang sangat mempengaruhi Sekte Dao Surgawi, dan Anda akan mendapat masalah jika Anda ceroboh. Setelah selesai, dia menghela nafas, catatan naga biru akan segera muncul, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Dia adalah Saint Sovereign, jadi dia bisa melihat melalui banyak hal dan bahkan berpartisipasi dalam beberapa acara. Inilah sebabnya mengapa dia lebih mengerti tentang era keemasan yang akan datang daripada Lin Yun. Apakah catatan naga biru itu begitu penting? Lin Yun bertanya, karena dia telah mendengarnya beberapa kali. Dia tidak tahu bagaimana sebuah buku bisa menyebabkan keributan yang begitu besar. Catatan naga biru secara alami penting. Ye Guhan menghela nafas. Yang terpenting, alam Kunlun akan dilemparkan ke dalam kekacauan saat muncul, dan tidak ada yang bisa menghindarinya, bahkan kamu. Dari tingkat tertentu, bahkan tuan kita terseret ke dalam masalah ini. Apa cara yang lebih baik untuk mengakhiri sebuah era selain dengan kematian seorang kaisar? Apa yang lebih cocok daripada menggunakan darah seorang kaisar untuk membuka era baru? Saya percaya bahwa permaisuri telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Ye Guhan menyipitkan pupil matanya, dengan sudut bibirnya terangkat ke atas untuk mengejek. Matanya bersinar dengan dingin dan niat membunuh. Lin Yun langsung teringat bahwa kakak laki-lakinya yang lebih tua sebelumnya telah pergi dan mengatakan bahwa hal itu terkait dengan tuan mereka. Sekarang, sepertinya apapun yang dilakukan kakak seniornya tidak berhasil. Tapi tepat ketika dia ingin menanyakan hal lain, Ye Guhan tersenyum,
karena kau sudah mencapai niat pedang astral, sekarang saatnya bagiku untuk mengajarimu cara mengasah pedang jantungmu. Bab 1950 mengajar atas nama guru. Lin Yun mengungkapkan harapan dalam diri murid-muridnya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Guhan. Apakah dia akhirnya akan mengajarinya cara mengolah hati pedang? Dia punya banyak pertanyaan tentang hati pedang. Jantung pedang naga biru tampak kuat, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Tampaknya tidak memiliki kegunaan lain selain meningkatkan rasa bahaya dan melihat celah serangan. Kemudian lagi, kedua efek ini cukup kuat karena Lin Yun sering mengandalkannya saat bertarung. Adik laki-laki, lepaskan niat pedang astralmu dan biarkan aku melihatnya, kata Ye Guhan. Lautan pedangmu tampak aneh, dan samar-samar aku bisa merasakan bahwa kau telah memahami niat pedang astral. Tapi aku tidak bisa merasakan hal lain. Lin Yun tidak terkejut karena bahkan seorang Great Sein pun tidak bisa melihatnya. Dengan sebuah pikiran, dahinya bersinar, dan dia melepaskan niat pedang astralnya. Ini langsung menyelimuti dia dengan sinar pedang, rambutnya berkibar dengan keras dengan aura pedang yang menakutkan menyebar. Kamu sudah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Ye Guhan terkejut. Dia tidak terkejut bahwa Lin Yun memahami niat pedang astral. Bagaimanapun juga, murid junior ini sangat dicintai oleh gurunya, yang berarti bakat pedang Lin Yun pasti luar biasa. Selain bimbingannya yang disengaja selama pertemuan mereka sebelumnya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lin Yun untuk mencapai niat pedang astral jika dia memiliki kesempatan. Tapi menurut perkiraan Ye Guhan, Lin Yun seharusnya baru saja mencapai maksud pedang astral, bukan penguasaan yang lebih rendah. Orang harus tahu bahwa tidak mudah untuk mengembangkan intensi pedang astral. Aku hanya beruntung. Lin Yun tersenyum dan berbagi pengalamannya di Gunung Pembersihan Surgawi. Lebih baik seperti ini, Ye Guhan tersenyum. Aku bahkan menyiapkan beberapa herbal pedang kaisar untuk dimurnikan menjadi pil pedang kaisar untukmu. Tapi sepertinya aku bisa menghematnya sekarang. Apa? Tidak, aku masih membutuhkannya. Terlalu sulit untuk menumbuhkan intensi pedang astral, dan aku menghabiskan setengah tahun di alam tiga nyawa tapi tidak membuat kemajuan, kata Lin Yun segera. Tanpa buah awan surgawi, dia hampir tidak mengalami kemajuan dalam niat pedangnya. Haha, sia-sia, Ye Guhan tersenyum. Kamu bisa menggunakan item eksternal untuk membantumu sebelum penguasaan yang lebih rendah, tapi terlalu sulit setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Kamu akan membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Kamu bisa melepaskan niat pedangmu sekarang. Saat keduanya duduk, Ye Guhan berkata, sebelum mengajari Anda cara mengolah hati pedang Anda, saya akan mengajari Anda teknik rahasia untuk mengolah niat pedang astral Anda. Ini adalah teknik pamungkas dari silsilah guru kita, dan saya akan mengajarimu atas nama guru kita. Anda tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain kecuali mereka juga memasuki silsilah kami. Baiklah, Lin Yun mengangguk. Teknik rahasia ini disebut seni langit astral Myriad. Saat mengembangkan teknik ini, Anda dapat menggunakan bintang Anda sebagai pedang dan menyerap energi astral untuk meredam bintang Anda. Ye Guhan duduk dan menepuk dahi Lin Yun dengan informasi tak terbatas mengalir ke dalam pikiran Lin Yun. Lin Yun dengan cepat menutup matanya untuk mencerna informasi tersebut. Setengah batang dupa kemudian, dia membuka matanya setelah mencerna Myriad Astral Celestial Art. Saya akan membimbing Anda untuk pertama kalinya karena akan berbahaya jika Anda melakukannya sendiri. Tapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan, kata Ye Guhan. Ayo, bentuk segel bersama denganku. Lin Yun mengangguk dan duduk dengan tangan berubah. Saat mereka berdua melepaskan niat pedang mereka, beberapa pedang muncul di belakang Ye Guhan, menyalakan beberapa ribu bintang emas. Sebaliknya, Lin Yun hanya memiliki satu bintang, dan itu tidak signifikan jika dibandingkan. Ayo pergi. Ye Guhan tertawa. Sebelum Lin Yun dapat menanggapi, beberapa ribu bintang membawa bintangnya dan terbang keluar, langsung menerobos 36 lapisan langit dan datang ke alam semesta yang megah. Dia bisa melihat ribuan rasi bintang dan matahari serta bulan yang megah. Setelah beberapa kali melirik, bintangnya menjadi tidak stabil, dan pandangannya mulai menyempit hingga radius beberapa ribu mil. Tapi Ye Guhan menjaga Lin Yun saat bintang-bintang melingkar di sekitar bintangnya, mengusir kekacauan primitif di sekitarnya dan bahkan melepaskan cahaya bintang ke bintang Lin Yun. Jangan panik. Sekarang, coba lepaskan jiwa pedangmu, kata Ye Guhan, dan hati Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Lin Yun mencobanya beberapa kali dan mengedarkan Myriad Astral Celestial Art, tapi dia tidak bisa melepaskan jiwa pedangnya tidak peduli bagaimana dia mencoba, secara alami membuatnya cemas. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia terlalu bodoh. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa penglihatannya mulai menyempit, yang membuatnya takut. Kakak laki-lakinya yang lebih tua menerangi bintang-bintang yang dilihatnya, sementara bintangnya tidak berarti di alam semesta yang megah. Di hadapan alam semesta yang agung, bintangnya mungkin akan meredup setiap saat, dan ini benar-benar membuat Lin Yun takut. Dia takut niat pedang astral miliknya akan menghilang di saat berikutnya. Jangan takut. Aku akan menerangi untukmu, dan alam semesta itu indah. Suara tawa bergema saat jiwa pedang Ye Guhan muncul. Ini adalah jiwa pedang emas dengan lilin dan rune suci terukir di atasnya. Saat lilin itu menyala, penglihatan Lin Yun pulih.
Meskipun hanya dalam radius 100 kaki, Lin Yun merasakan kehangatan saat cahaya menyinari dirinya, dan emosinya menjadi stabil. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika kau gagal, niat pedang astralmu tidak akan hilang, manusia emas itu tersenyum. Ini membuat Lin Yun lega, dan dia mulai mencoba. Meskipun dia terus gagal, Ye Guhan bersabar. Jiwa pedang Lin Yun tiba-tiba muncul beberapa ratus kali percobaan kemudian, dan seorang manusia emas muncul di bintangnya. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya bisa melihat sosok Ye Guhan, yang terasa seperti gunung kolosal. Dia berteriak, saya telah berhasil. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada sosok yang lebih agung di belakang Ye Guhan. Apa itu? Lin Yun melihat lilin di telapak tangan Ye Guhan. Dia bisa merasakan bahwa lilin ini luar biasa dan bersinar terang saat rune suci yang terukir menyala. Ini. Ye Guhan berhenti sejenak dan tersenyum, harta karun yang ditinggalkan oleh tuan kita, lilin pemikat dewa. Itu dimurnikan dengan darah dewa. Dulu saat guru kita mengajari saya, dia juga menggunakan lilin pemikat dewa, yang melambangkan bahwa warisan garis keturunan kita akan terus berlanjut. Baiklah, ingatlah diri Anda dan fokuslah. Guru kita sedang melihat kita di bawah. Apa? Lin Yun berseru. Aku tidak berbohong, Ye Guhan tersenyum. Tuan kita bisa merasakannya saat lilin pemikat dewa menyala. Lagi pula, itu juga mengandung darah jantungnya, selain darah dewa. Wajah Lin Yun berubah, dan dia menunduk, ingin melihat menembus 36 lapisan langit untuk menemukan gurunya di Sekte Pedang. Kembali ke Sekte Pedang, seorang pria tua sedang melihat ke langit, dan sebuah lilin ada di hadapannya. Darah meleleh dan bukannya lilin yang meleleh saat lilin itu berkedip-kedip tertiup angin. Umurnya hampir habis, tapi tekadnya lebih kuat saat dia dengan hangat menatap langit. Pria tua itu tersenyum, membiarkan angin bertiup sambil mengetukkan jarinya ke lilin, hidupku belum berakhir. Fokus. Ye Guhan mengetuk kepala manusia emas itu, yang menyakitkan bagi Lin Yun. Aduh. Manusia emas itu mengusap kepalanya sebelum fokus pada kultivasi, tampak menggemaskan. Ini tidak bisa membantu membuat Ye Guhan tersenyum, dan dia melafalkan seni surgawi astral miriat. Tiba-tiba, cahaya lilin bersinar terang, memancar hingga bermil-mil jauhnya. Penglihatan Lin Yun juga terbuka, dan dia bisa melihat banyak bintang. Sementara itu, Ye Guhan jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dan senyumnya menghilang saat dia menundukkan kepalanya. Karena Lin Yun fokus pada kultivasinya, dia secara alami mengabaikan pemandangan ini. 2 hari kemudian, bintang Lin Yun berubah menjadi pedang miniatur dan turun seperti air terjun. Ketika bintang itu kembali ke lautan pedangnya, Lin Yun terkejut menemukan bahwa bintangnya telah tumbuh dengan sebuah cincin kecil, dan ini secara alami membawa kegembiraan bagi murid-muridnya ketika dia membuka matanya. Meskipun hanya ada sedikit peningkatan, itu setara dengan 6 bulan kultivasi. Yang terpenting, Lin Yun baru saja memulai dan masih meningkat secara signifikan dalam seni surgawi astral miriat. Bagaimana rasanya? Ye Guhan tersenyum. Kuat. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Ini baru permulaan, dan teknik kultivasi pedang hati juga tersembunyi di dalam miriat astral celestial art. Ye Guhan tersenyum. Oh, Lin Yun penasaran karena dia tidak menyadarinya. Ketika dia ingin menanyakannya, Ye Guhan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Keduanya melambung ke langit dan mencapai beberapa ribu mil jauhnya dalam sekejap mata. Pegunungan ini adalah hutan binatang iblis dari Sekte Dao Surgawi. Tunggu aku. Setelah menempatkan Lin Yun di puncak, Ye Guhan melangkah keluar. Ini dia. Ketika Ye Guhan kembali, dia ditemani oleh angin kencang yang membuat Lin Yun mempersempit pupil matanya untuk menstabilkan dirinya. Dia kemudian memberi Lin Yun buah merah. Ketika Lin Yun memakan buah ini, dia bisa merasakan darahnya mendidih, dan kultivasinya meningkat. Buah suci ini pasti berusia lebih dari 5.000 tahun, setidaknya. Bagaimana? Rasanya manis. Buah suci ini cukup enak, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk ditinggalkan dengan bijinya. Tetapi ketika dia ingin meletakkan bijinya, Ye Guhan menamparkan tangannya, dan biji itu masuk ke dalam mulutnya. Saat Lin Yun menelan ludah, dia bertanya, kakak senior. Ye Guhan tersenyum, adik laki-laki, ini adalah buah rune darah, dan ada binatang iblis Sein setengah langkah di wilayah ini. Dia menunggu beberapa ratus tahun untuk mengkonsumsi buah ini dan membiarkan garis keturunannya berubah. Ngomong-ngomong, bisakah kamu merasakan kemarahannya? Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu karena dia menyadari bahwa dia tertipu. Pergilah dan bermainlah dengannya. Jika kau bisa bertahan sepanjang malam, pedang jantungmu sedikit banyak sudah selesai. Kakak senior, kau. Sebelum Lin Yun bisa menyelesaikannya, Ye Guhan mengangkatnya dan melemparkannya keluar. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia berada tepat di depan sarang binatang iblis Sein setengah langkah itu.